bihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam ruang kajian eh, kitab eh, Siyasatul Iqtisadiyah Al-Muslah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Maliki. Pada malam ini kita akan membahas satu topik yang masih merupakan kelanjutan dari topik-topik sebelumnya, yakni eh, tentang konsep keadilan sosial. Syekh Abdul Rahman Maliki mengkritik keras konsep keadilan sosial ini, bahwa konsep keadilan sosial itu bukanlah satu sistem ekonomi. Dia hanya merupakan cara yang bertujuan untuk mengurangi kelaliman atau mengurangi kezaliman yang sangat mengerikan akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu salah satu dampak atau salah satu akibat yang sangat nyata dari diterapkannya ekonomi kapitalis itu adalah munculnya kesenjangan antara the have, kelompok kaya, dan the have not, kelompok miskin. Karena itu kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan semacam semacam uh, usaha untuk menutupi kelemahan-kelemahan itu melalui cara-cara uh, yang dikatakan itu di dalam teorinya itu akan memunculkan apa yang disebut keadilan sosial atau social justice itu. Seperti apa bentuk-bentuk dari usaha untuk menutupi kelemahan atau kezaliman sistem kapitalis? Ini beberapa disebut ya, beberapa disebut seperti misalnya ada pemberian misalnya pemberian layanan gratis kesehatan atau pendidikan kepada orang-orang miskin. Kemudian disebut juga di sini pemberian uang pensiun kepada para pegawai negeri. Kemudian kalau yang ada sekarang ini seperti ada BLT ya, bantuan langsung. Lalu ada subsidi barang maupun subsidi orang di dalam teori itu. Ya. Itu semua itu sekarang dikenal dengan istilah Social Security Net ya, SSN, Social Security Net. Kalau di Indonesia kan itu menjadi jaring pengaman sosial. Ini semua itu tak lebih dari usaha untuk melanggengkan kapitalisme. Mengapa? Karena cara-cara seperti ini dia hanya menutupi sebutlah dengan istilah penyakit itu borok-borok setempat saja itu. Borok-borok dari kapitalisme. Tapi dia tidak menyelesaikan secara tuntas persoalan yang mendasar dari kapitalisme itu sendiri. Itu. Jadi meskipun tampak bahwa ini kelihatan sangat sosialis ya, sangat humanis seperti pemberian subsidi BLT segala macam itu sebenarnya ini juga dikatakan oleh buku ini adalah konsep yang zalim gitu. Keberadaannya justru memperpanjang umur kapitalisme dan kebusukannya.
Mengapa begitu? Karena ketika ada pemberian misalnya BLT atau subsidi atau pemberian layanan gratis kepada orang-orang miskin, ya, itu kan pasti ada satu kelompok yang dianggap miskin, kan. Katakanlah misalnya batas miskinnya itu 10 umpamanya, gitu 10, maka orang di yang di 10 ke bawah itulah yang mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan gratis, gitu. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang 11? Gitu. Bagaimana dengan yang 12? Bukankah mereka itu juga sebenarnya bukan orang kaya, ya? Bukan orang kaya. Dia disebut kaya tidak, disebut miskin tidak masuk karena batasnya 10. Itu. Itu satu. Karenanya maka eh, ada banyak bagian dari rakyat itu yang dia tidak mendapatkan keadilan. Jadi alih-alih memunculkan keadilan sosial, yang terjadi justru memunculkan ketidakadilan sosial. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang kesehatan dan pendidikan, kan sebenarnya itu adalah hak dari seluruh rakyat. Tidak ada satupun orang yang mau tidak memerlukan pendidikan, tidak memerlukan kesehatan. Jika yang diberikan layanan cuma-cuma itu sekelompok orang, berarti mengabaikan kelompok yang lain. Gitu. Jadi alih-alih bisa mewujudkan keadilan sosial, yang terjadi justru ketidakadilan sosial. Nah, ini satu contoh. Karenanya maka buku ini mengatakan bahwa keadilan sosial yang dimaksud dalam kapitalisme itu senyatanya merupakan kezaliman sosial. Gitu. Mengapa? Karena negara itu sesungguhnya atau semestinya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan primer, sandang papan pangan, kebutuhan asasi sandang papan pangan, artinya kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Itu. Yang ini semua berlaku baik yang miskin sekali, yang hampir miskin maupun yang setengah miskin ataupun yang kaya, sebenarnya juga layanan itu berhak mereka dapatkan. Bukan hanya orang-orang yang disebut tadi itu. Jadi negaralah yang semestinya bertanggung jawab untuk menjamin kebutuhan semua itu untuk seluruh rakyat. Gitu. Jadi jaminan ini berlaku bagi siapa saja yang ada sebagai bagian dari rakyat, baik itu pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri, baik dia itu disebut miskin maupun hampir miskin dan seterusnya yang tadi sudah disebut, gitu. Jadi tidak boleh terjadi, kata buku ini, bahwa yang memperoleh tunjangan pensiun atau bonus itu hanyalah orang-orang tertentu saja, gitu. Dengan demikian apa yang dikatakan dengan keadilan sosial sebenarnya merupakan kezaliman sosial. Dan eksistensinya itu seperti dikatakan di sini seperti narkotik yang membius manusia supaya dia tidak sadar terhadap kebobrokan kapitalis. Jadi ketika orang-orang itu, ya, seperti misalnya kenaikan BBM kemarin, kan kemudian diikuti dengan pemberian BLT, kan. Begitu pemberian BLT dilakukan, orang sudah seperti seolah-olah merasa cukup itu. Padahal persoalannya kan tidak hanya sekedar itu, karena BLT-nya kan juga naik 3 bulan gitu. Bagaimana selanjutnya? Tapi itu sudah cukup meredam amarah. Gitu. Narkotik tadi itu membius, yang membuat manusia tidak sadar atau lupa atas kebobrokan sistem kapitalis. Dan karenanya ini pada ujungnya nanti akan menjadi salah satu faktor yang bakal memperpanjang umur sistem kapitalis itu sendiri, gitu. Ya. Jadi jelaslah bahwa kita tidak boleh mempropagandakan sosialisme, baik itu sosialisme asli maupun sosialisme negara,
maupun cara-cara sosialistiknya di dalam kapitalisme itu, apalagi menerapkannya. Nah, jadi itu kira-kira ini materi memang cukup singkat, tapi saya kira ini penting sekali karena ini hari kita mengalami cara-cara itu atau program semacam itu yang sekilas itu seperti memberikan solusi, padahal sebenarnya dia hanyalah pengalihan sementara dari problem yang mendasar, yaitu kerusakan kapitalisme. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, kesempatan bertanya kami buka untuk Ibu jika ada yang ingin bertanya. Topik kita malam ini yang disampaikan oleh yang diambil dari Suaranya nggak jelas, menggaung. Bapak Ibu jamaah sekalian, sesi tanya jawab sudah kita buka, bisa nanti melalui kolom chat atau langsung raise hand, bertanya langsung kepada Ustaz. Sebelum itu kami konfirmasi dulu Pak Ustaz. Dari awal Ustaz tadi belum kita temukan sebenarnya ide atau gagasan keadilan sosial ini murni dari ideologi mana Ustaz? Sebab kalau mau kita coba konfirmasi dari beberapa teori ya, dari beberapa falsafah Indonesia itu juga di sila kelima Ustaz mencantumkan yang sama ini Ustaz. Apakah ini ada kesamaan atau memang berbeda Ustaz? Yang pertama, ini topiknya itu adalah topik tentang kritik terhadap kapitalisme. Nah, kapitalisme menyadari bahwa mereka itu punya kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu terutama pada titik yang disebut social injustice itu, ketidakadilan sosial berupa kesenjangan, berupa pengabaian terhadap kelompok masyarakat miskin yang ditimbulkan oleh kapitalisme itu sendiri sebenarnya kan, seperti protes yang dilakukan oleh publik Amerika beberapa waktu yang lalu di Manhattan. Mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan capitalism is not working. Jadi kapitalisme gagal. Kemudian ada spanduk lagi yang lain mengatakan capitalism is merely for 1%. Itu. Jadi kapitalisme itu hanya kerja untuk 1% orang. We are 99%. Kami 99% itu diabaikan oleh kapitalisme. Nah, itu sebenarnya semua itu disadari oleh para penganut kapitalisme, para penganjur kapitalisme, para teorikus kapitalisme gitu. Karena itulah maka mereka itu selalu memperbarui teori-teori itu, memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Mereka tahu itu. Gitu. Sebab jika tidak diperbaiki, itu bisa timbul gejolak. Mereka tahu persis bahwa salah satu faktor yang bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat itu adalah kesenjangan ekonomi itu, dan itu mereka tahu juga itu bakal dieksploitasi oleh lawan-lawan kapitalisme, yaitu para penganjur sosialisme gitu, para aktivis sosialisme. Nah, karena itu maka kemudian mereka mengadop cara-cara sosialistik dalam rangka untuk menutupi kelemahan-kelemahan kapitalisme itu gitu. Nah, apa itu? Intinya kan bagaimana kesenjangan itu bisa ditutup itu. Kesenjangan itu bisa ditutup, baik ditutup secara permanen maupun secara tidak permanen gitu. Kalau secara permanen itu dengan apa yang disebut misalnya cara-cara yang ada di negeri ini itu, misalnya ada yang disebut dengan istilah plasma dan inti gitu. Jadi perusahaan besar ketika dia itu mengelola sebuah bisnis ya, misalnya kalau yang sudah berjalan itu tambak ya, tambak udang atau tambak ikan atau sawit, itu ada inti, ada plasma gitu. Jadi intinya adalah mereka
Lalu plasma itu kebun-kebun kecil yang dikuasai oleh rakyat di situ. Nah, itu dianggap sebagai cara untuk me, menebarkan eh, keadilan itu, keadilan sosial. Karena bukan hanya perusahaan saja yang tumbuh besar, tetapi juga plasma ini kemudian memasok hasilnya kepada inti gitu. Jadi inti plasma itu konsep yang pernah diterapkan dahulu gitu. Juga contoh yang tadi disebut social security net berupa BLT, berupa berupa tunjangan ini, tunjangan itu, dan cara-cara menutupi kelemahan kapitalis. Jadi kalau ditanya ini dari mana sebenarnya ide ini, ide ini eh, ini dari kapitalisme. Cuma kapitalisme mengadop atau mengambil dari sosialisme gitu. Jadi cara-cara diambil cara-caranya saja, bukan mengambil sosialismenya gitu, tapi mengambil cara-cara sosialisme untuk dipakai di dalam sistem kapitalisme. Begitu. Oke, alhamdulillah. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak. Ya mohon maaf, ini Akhi Amin ya. Mohon maaf Mas atau Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau subsidi bagi masyarakat miskin merupakan jaringan pengaman sosial dalam sistem kapitalis, lalu Suaranya berdengung, jadi nggak enak sekali di telinga saya. Dan ribut juga di belakang itu. bertanya tentang subsidi Ustaz. Subsidi yang hari ini dijalankan sistem kapitalis. Jadi bagaimana konsep Islam dalam menyelesaikan permasalahan? Jadi subsidi itu ada dua, ada subsidi barang, ada subsidi orang. Subsidi barang itu jika harga barang naik. Jadi dalam Islam itu kan tidak boleh pemerintah itu melakukan intervensi terhadap harga. Jadi harga itu harus dilepas kepada market itu. Ini untuk apa? Untuk kepemilikan individu ya. Sebagaimana pernah terjadi di masa Nabi dulu, itu ada harga barang-barang naik, kemudian para sahabat datang untuk Nabi bertindak gitu. Nabi menolak, seraya mengatakan Allah lah yang melepas dan memegang harta, memegang harga maksudnya. Artinya harga itu memang tidak boleh tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Mengapa? Eh, karena jika kekuasaan itu melakukan intervensi, katakanlah misalnya untuk melindungi konsumen, ya, dalam keadaan harga itu naik, lalu dipaksa turun, sesungguhnya melindungi konsumen itu sama pentingnya dengan melindungi produsen atau penjual. Jadi melindungi pembeli itu sama pentingnya dengan melindungi penjual. Itu. Jadi jikalau penjual itu dipaksa turun, berarti negara hanya melindungi pembeli. Sementara penjual yang hari itu punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagus, itu menjadi hilang. Nah, itu tidak boleh. Sebagaimana juga ketika misalnya harga itu sangat rendah, lalu pemerintah itu memaksa harga itu naik dengan alasan untuk melindungi penjual, karena penjual merasa rugi, sesungguhnya melindungi melindungi pembeli itu sama pentingnya dengan melindungi penjual. Itu. Ketika dipaksa naik, berarti di situ hanya menguntungkan penjual, sementara pembeli kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga yang murah. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Disinilah
ada istilahnya itu subsidi barang dan subsidi orang, subsidi barang dan subsidi orang itu. Ketika harga itu tinggi, maka pemerintah itu membeli barang-barang itu, misalnya harga kebutuhan pokok gandum misalnya atau beras itu dengan harga yang ada pada waktu itu, harga pasar. Harga pasar kemudian menjualnya dengan harga murah atau harga terjangkau pada rakyat. Jadi dalam hal ini negara itu memberikan subsidi kepada orang gitu. Subsidi kepada orang karena dia menjual kepada orang yang tidak mampu gitu. Nah, itu atau menjual kepada rakyat lah ya secara umum gitu. Nah, ini subsidi yang begini ini diperbolehkan dan ini juga pernah dilakukan di masa Umar kalau tidak salah waktu itu ketika harga gandum dia paceklik kemudian gandum langka lalu dia melakukan impor dari Mesir gitu dan dia menjualnya dengan harga murah kepada rakyatnya yang memang sedang menderita paceklik waktu itu. Nah, begitu. Sebaliknya jika harga barang itu terlalu murah, misalnya eh, eh, beras ya, harga beras itu lagi jatuh misalnya, maka pemerintah segera bertindak dengan membeli harga pasar, membelinya dengan harga pasar. Jadi harga belinya itu bukan harga, maksud saya bukan harga pasar, karena harga pasar kan lagi jatuh kan, tapi dengan harga normal itu, harga yang dinaikkan. Pemerintah membeli dengan harga mahal, nah gitu kira-kira. Jadi negara yang bertindak di situ. Lalu dia menjual dengan murah kepada rakyatnya. Nah, ini disebut subsidi barang itu ya. Jadi itu yang dilakukan. Karena itu maka memang peran negara itu sangat penting dalam hal ini. Negaralah yang memiliki seluruh kemampuan untuk melakukan apa yang tadi disebut ya, baik subsidi barang maupun subsidi orang. Tujuannya itu satu melindungi pembeli, yang kedua melindungi penjual, yang dua-duanya itu adalah rakyat. Jadi begitu. Ya. Ya, oke. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, sebenarnya pada masa kerajaan Romawi sebelum ideologi Islam menguasai dunia, mereka memakai ideologi apa? Sedangkan kapitalis dan sosialis muncul jauh setelah ideologi Islam. Apa benar begitu? Jadi begini, kapitalis, sosialis itu kan sebutan terhadap sebuah paham itu, terhadap sebuah paham. Tetapi sebenarnya materialisme itu sudah ada jauh sebelum itu. Itu. Misalnya kalau kita membaca Al-Quran itu ada yang disebut dengan istilah bahwa mereka itu mencintai harta itu sebegitu rupa. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, itu. Jadi pada galibnya orang itu memang suka kepada harta. Itu. Jadi materialisme itu sifat dasar manusia. Itu kan fitrahnya horizatul baqo, itu hubut tamaluk kan itu. Makanya Nabi mengatakan jika manusia itu sudah punya dua siib atau dua lembah penuh emas, mereka masih mau yang ketiga. Sifat tamak itu tidak pernah ada ujungnya. Jadi sifat tamak itu seperti orang meminum air laut. Dia tidak akan pernah hilang rasa hausnya, tapi justru makin tambah haus itu. Nah, jadi yang begini ini sebenarnya sudah ada dari sononya atau dari mulanya itu. Meskipun pada masa itu tidak disebut sebagai kapitalisme gitu.
Kapitalisme itu kan julukan, kan julukan. Kapitalisme itu kan isme yang mengagungkan modal itu. Nah, modal itu juga nama dari sesuatu yang dianggap sebagai penentu dari kegiatan investasi atau kegiatan ekonomi lah secara umum gitu. Nah, begitu. Dan ini yang kemudian digambarkan pada kisah simbiosis antara pengusaha dan penguasa pada era Fir'aun gitu. Fir'aun itu kan penguasa, lalu dia melakukan simbiosis dengan Korun sebagai pengusaha. Ini yang kemudian kita bahasakan ini hari sebagai peng-peng kan gitu, sebagai peng-peng, pengusaha dan penguasa gitu. Jadi kapitalisme itu adalah identifikasi terhadap model-model ekonomi atau paham ekonomi seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, sosialisme. Sosialisme itu kan sebenarnya cerminan dari rasa budi pekerti dan budi baiknya manusia. Bahwa manusia itu kan tidak ingin ada kezaliman, tidak ingin ada keserakahan ya. Karena itu kemudian mereka berpikir untuk mengembangkan satu tatanan yang bisa mengurangi itu semua gitu. Semuanya ingin baik segala macam itu. Lalu apa yang mereka harus lakukan? Nah, itulah yang kemudian muncul teori penghapusan kepemilikan individu. Bagaimana kepemilikan individu harus bisa dihapuskan supaya tidak ada kesenjangan, supaya tidak ada tuan tanah ya, feudalisme, tidak ada perusahaan besar memakan perusahaan supaya tidak ada kemiskinan segala macam itu. Tetapi yang terjadi kan kemudian sosialisme itu menabrak fitrah manusia yang horizatul baqo hubut tamaluk tadi itu. Nah, jadi itu juga belakangan ketika itu dirumuskan. Tapi sifat-sifat sosialistik pada manusia itu kan sudah ada dari dulu gitu. Rasa welas asih, rasa ingin menolong segala macam itu ada gitu. Begitu. Nah, Islam hadir itu memberikan resep secara utuh gitu. Islam itu tidak membiarkan kepemilikan pribadi itu begitu dominan sampai merebut sisi-sisi yang semestinya menjadi milik bersama. Jadi ada pengaturan di situ. Tetapi juga tidak menutup atau tidak mematikan fitrah manusia yang hubut tamaluk tadi itu. Karena itu kalau kadang-kadang orang itu mengatakan begini, bahwa Islam itu ada unsur-unsur kapitalisme, ada unsur-unsur sosialismenya. Nah, gitu. Meskipun ungkapan ini tidak tepat benar ya, karena seperti seolah-olah Islam itu percampuran antara kapitalis sama sosialis. Tetapi maksudnya adalah bahwa Islam itu memang memberikan ruang bagi kepemilikan individu, bahkan juga memberi ruang bagi pengembangan usaha kepemilikan individu tanpa batas sepanjang itu dilakukan dengan halal gitu. Ya toh? Tetapi di saat yang sama Islam juga memberikan ruang sangat luas bagi usaha untuk memperhatikan keadaan atau nasib orang lain. Seperti misalnya tidak beriman seseorang yang dia itu kenyang sementara tetangganya itu dalam keadaan lapar misalnya. Ya toh? Itu kan jauh dari prinsip-prinsip kapitalis gitu. Bahkan Nabi mengatakan kalau engkau itu meminjami 2 kali itu seperti memberi sekali. Kapitalis tidak, mana ada begitu, gitu. Kapitalis itu kalau bisa mengambil untung dari pinjaman itu, gitu. Bukan malah meminjami 2 kali begitu, kan. Makanya kemudian ada riba kan, gitu. Dalam Islam kan itu diserang habis riba itu karena itu sebuah kezaliman. Kalau kapitalis itu sebuah industri, gitu? Industri. Makanya kalau ada orang yang mengembalikan uang lebih cepat itu dihukum, aneh kan? Gitu. Di dunia perbankan kan aneh itu. Jadi kalau kita pinjam uang, ya mestinya kan disambut gembira kalau mengembalikan cepat.
Tapi tidak. Kalau mengembalikan cepat itu malah kena denda. Itu. Kenapa? Karena bagi mereka keuntungan itu bisa didapat jika orang itu karena membayar riba kan. Kalau uang itu dikembalikan, keuntungan hilang. Itu. Nah, untuk menebus atau mengkompensasi keuntungan yang hilang itulah maka mereka menerapkan denda. Jadi kalau membayar terlambat dikenai denda, membayar cepat juga kenai denda. Gitu. Aneh kan gitu. Kalau membayar lambat dikenai denda masih masuk akal. Tapi kalau membayar cepat dikenai denda itu kan aneh. Kenapa? Karena itu semua akan merusak perhitungan-perhitungan yang mereka lakukan, yang itu semua basisnya adalah waktu. Itulah yang disebut sebagai time value of money gitu. Jadi nilai waktu dari uang itu. Jadi uang itu seiring dengan waktu itu ada nilainya. Itulah yang mereka mainkan. Ketika orang itu tidak lagi bisa tidak lagi mengikuti ketentuan waktu, disitulah denda dimainkan, baik membayar terlalu cepat maupun membayar lambat. Jadi begitu, kembali ke soal tadi itu, makanya kita bisa mengatakan bahwa Islamlah satu-satunya yang memberikan fitrah pada dua sisi sekaligus. Pertama pada kepentingan-kepentingan individu, yang kedua pada kepentingan-kepentingan kolektif. Itu Islam yang memperhatikan dua-duanya secara sekaligus gitu. Kalau kapitalis kan hanya memperhatikan kepentingan individu. Sosialis hanya memperhatikan kepentingan kolektif gitu. Dan dua-duanya gagal karena kepentingan individu tanpa mengindahkan kepentingan kolektif itu berbahaya. Karena itulah kemudian ada usaha untuk menutupi kelemahan-kelemahannya melalui apa yang disebut social justice tadi itu. Jaring pengaman sosial, subsidi, BLT, dan sebagainya. Gitu. Ini pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz, dari Bapak atau Mas Tudo ya. Sila kelima Pancasila, Ustaz, mohon bisa dielaborasi bagaimana pelaksanaannya dan hal tersebut apakah bisa ya itu kan sebenarnya memang pada masa itu ada perlawanan sangat kencang terhadap imperialisme, terhadap kolonialisme, dan terhadap kapitalisme. Karena itu di hampir seluruh negeri Muslim itu gagasan dominannya itu adalah sosialisme. Gitu. Maka kalau kita membaca misalnya Bung Karno kan sosialistik kan gitu, sama seperti Hatta. Hatta itu ideologinya kan sosdem kalau bahasa kita sekarang itu, sosialis demokrat. Kemudian ada partai Ba'ath di Irak, di Suriah, itu sosialis juga. Gamal Abdul Nasser itu sosialis. Kemudian siapa lagi? Itu sosialis kebanyakan itu, ya. Ben Guerba itu sosialis. Hafid Asad sosialis. Sosialis kebanyakan di negeri-negeri Muslim itu. Kenapa bisa begitu? Karena ini merupakan perlawanan terhadap kapitalisme gitu. Nah, jadi kita bisa melihat di dalam kerangka itu ya, sila kelima itu dilahirkan. Nah, tapi apakah persis seperti itu? Wallahu alam. Kita tidak tahu karena itu semua kan menjadi riwayat dalam sejarah pembentukan sila-sila itu. Ya, kemudian hanya kemudian pada prakteknya kan Indonesia itu pernah sosialistik, bahkan agak komunistik di masa Orde Lama, ya kan? Kapitalistik di masa Orde Baru, lalu liberalistik di masa Reformasi. Sekarang ini jauh lebih kapitalis ketimbang sebelumnya gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa Indonesia itu di dalam tarikan dua ideologi besar gitu, ya. Begitu. Terakhir Ustaz, kalau memang nanti apakah solusi dari kapitalisme tentang kesenjangan ini mengeluarkan teori keadilan sosial ini bentuk tambal sulamnya, Ustaz? Iya, itu bentuk tambal sulam dari kapitalisme. Bentuk tambal sulam yang itu tidak akan bisa menyelesaikan karena apa? Karena basisnya itu memang sudah bermasalah. Ibarat bangunan pondasinya sudah rapuh, maka
Kalau sekedar ditutupi rata-rata di temboknya, diganti keramiknya, itu tidak akan membuat bangunan itu kokoh. Nah, begitu kira-kira. Oke. Dari Bapak Ibu, kami mengkonfirmasi dulu. Masih adakah yang bertanya? Kalau memang tidak ada, kita minta dari Ustadz ini untuk closing statement. Ustadz, Yeah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini buku sangat menarik sesungguhnya, meskipun tidak mudah ya dipahami, kecuali kalau kita ini paham teori-teori kapitalis, teori-teori sosialis, baru kemudian kita bisa memahami kritiknya ini. Ini kan kritik terhadap sosialis, terhadap kapitalis itu. Tapi pelan-pelan kita bisa memahami karena sebenarnya ada sebagian itu muncul sebagai fakta-fakta yang bisa kita lihat ini hari itu. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, teruslah membaca, karena membaca itu akan membuka cakrawala kita, memahami apa yang tengah terjadi di sekeliling kita secara terstruktur ya, secara sistematis, karena dibacakan oleh para ahli. Demikian, itulah kenapa Allah meminta kita untuk ikro ya, ikro, membacalah, baik membaca teks maupun membaca konteks, membaca fenomena gitu. Sesungguhnya kapitalisme, sosialisme itu kan sebuah fenomena yang kemudian diteorikan, meskipun sebagiannya kemudian dari teori dipraktekkan gitu, selalu begitu. Sementara Islam itu wahyu, dia bukan fenomena, dia wahyu yang membentuk fenomena gitu, membentuk fakta. Yang fakta itu kemudian dijelaskan menjadi sebuah kerangka teori sebagaimana kita membaca Nizam Iqtisadi fil Islam itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.